Pemirsa, anak seorang pengemudi ojek online di Bandar Lampung ini lulus dalam penerimaan Bintara Polri tahun ajaran 2023. Banyak rintangan dan juga halangan yang dilalui meski dalam kondisi serba keterbatasan. Tangis bahagia Ats Rizky tak terbendung saat tiba di rumah kontrakannya di Bandar Lampung. Remaja 19 tahun ini dinyatakan lulus usai mengikuti sejumlah tahapan seleksi penerimaan anggota Bintara Polri tahun 2023. Tak pernah terbayang sebelumnya dapat diterima sebagai calon anggota Polri dengan persaingan yang begitu ketat. Dengan jumlah pendaftar sebanyak 1.270 orang. Pasalnya, selain keterbatasan fisik, kondisi keuangan keluarga memprihatinkan karena ayahnya bekerja sebagai pengemudi ojek online serta ibunya merupakan pedagang pecelontong di rumahnya. Yang jadi kendala kan awalnya karena kita berpikir bahwa jadi polisi itu kan harus punya uang banyak. Tetapi di saat kita berpikir gitu, ada salah satu teman kita yang memberi motivasi bahwa tidak harus ada uang jadi polisi itu. Sebenarnya jadi polisi itu mudah, cuman kan kita nggak tahu caranya kan gitu. Nah ini setelah kita dapat masukan, petunjuk, barulah kita ngerti bahwa jadi polisi itu mudah. Rizky merupakan satu dari 508 orang peserta yang dinyatakan lulus sebagai calon Bintara Polri melalui jalur pendaftaran umum dengan syarat minimal berijazah SMA dan sederajat lainnya. Dari Bandar Lampung, Pujiansah TV One mengabarkan. Ya, seperti apa pemirsa kisah cerita perjuangan dari Rizky untuk bisa menjadi seorang polisi? Kami ajak Anda langsung bergabung bersama dengan Rizky dan juga orang tua Rizky. Ada Pak Safrizal. Selamat siang Pak Safrizal dan Rizky. Selamat siang Mbak. Oke, saya mau ke Mas Rizky dulu. Mas Rizky, mungkin bisa diceritakan, katanya sempat dijebak juga ya oleh Pak Saidi sebelum pada akhirnya mendaftar sebagai kepolisian. Ceritanya gimana sih Mas? Bukan dijebak, cuma ada diajak ada bukaan security, diajak buat latihan biar soalnya kan security itu butuh kekuatan fisik, makanya kata dia latihan bareng aja. Ini buat soalnya kan banyak yang di situ, ada yang latihan buat daftar polisi, TNI, jadi latihan bareng mereka ikut bareng. Terus mereka itu selang sebulan 2 bulan, kata teman ayah saya ini, Om Saidi saya panggilnya, itu kata dia fisik saya ini bagus, seperti yang lainnya yang udah daftar. Jadi saya disaranin buat daftar polisi karena dia yakin saya bisa jadi polisi. Dengan motivasi dia, dimotivasi terus, diajarin, seperti kayak dibantu dari bayar gym buat fitness, dilatih berenang, dikasih modal buat berenang untuk latihan sendiri, dan serta motivasi lain. Serta dibelikan susu untuk memperkuat tulang, serta diberikan telur untuk kekuatan fisik juga. Selain itu, nama om saya itu Ibtu Ahmad Saidi, Kanit Polresta Bandar Lampung, Kanit Panmor.
Polresta Bandar Lampung. Dia yang memotivasi saya berperan besar selain orang tua untuk saya berani mendaftar polisi. Yang tadinya saya tidak berani karena ngelihat kondisi rumah, kondisi keadaan rumah. Dia tetap melatih saya dengan ikhlas karena dia ingin saya mengangkat derajat orang tua dengan tanpa adanya emeng-emeng uang, seperti itu. Oke. Ya. Mas Rizky, kalau misalnya tadi dari cerita Mas Rizky begitu ya, sempat tidak mau menjadi polisi karena melihat kondisi rumah. Memang di benak Mas Rizky pada kala itu saat sebelum mau mendaftarkan jadi polisi, begitu menyetujui menjadi security, apa saja yang dibutuhkan ketika Mas Rizky harus menjadi seorang polisi? Tadi sempat disinggung juga mengenai uang, seperti apa sebenarnya? Saya melihat dulu itu, saya berpikir kalau mendaftar polisi itu harus punya uang banyak. Dan saya lihat kondisi rumah, saya bukan orang berada atau saya hanya orang sederhana. Jadi saya berpikir untuk memundurkan niat saya untuk mendaftar polisi. Tapi setelah dikasih motivasi, terus saya jadi berani yakin untuk daftar polisi itu bersih, transparan, tidak ada embel-embel harus uang banyak. Oke. Saya mau ke Pak Safrizal. Pak Safrizal, memang benar sejak awal Rizky ini bercita-cita ingin jadi polisi, Pak? Kalau cita-cita mungkin ada ya, namanya anak-anak ini pasti ada sih Mbak. Tetapi kan saya yakin sih, karena ngelihat kondisi saya sebagai driver daring ya, ojol lah. Jadi mungkin yang di benak dia, terpikirkan dia bagaimana dia bisa kerja menghasilkan uang dulu. Itu yang di benak dia saya tangkap ya. Tetapi setelah saya ngobrol sama ya saudara, yang saya anggap saudara lah Mbak, Kanit Ranmor ini, Ibtu Ahmad Saidi yang berdinas di Polresta Bandar Lampung ini, saya ngobrol dengan dia. Jadi dia udah bawa anaknya ke sini lah, kata dia gitu. Kita ngobrol-ngobrol, katakan gitu Mbak. Ya udah saya bawa, ditanya sama dia, ya jawabannya ya dia pengen kerja apa? Ya ada jadi kerja di pabrik gitu. Pertama dia ngomong gitu. Oh ya sudah, nggak apa-apa kata dia. Nah jadi setelah yang kedua kali, artinya saya suruh datang, ditawarin, Ki, mau jadi security nggak kan gitu. Itu yang saya ingat kalimat dia sampai sekarang kan. Ya saya tangkap omongan gitu. Pas ditanya seperti itu ya langsung disambut sama dia, ya nggak apa-apa Om, kata dia kan gitu. Tapi kan perlu fisik yang bagus gitu. Kami ikut latihannya sama anak-anak yang sudah berlatih kan gitu. Nah, begitu loh Mbak awalnya itu. Tapi Pak Saidi sempat bilang nggak kalau mau mendaftarkan Rizky nih untuk daftar jadi polisi? Atau nggak bilang juga nih ke Pak Safrizal? Enggak bilang dia. Setelah ada proses perjalanan latihan dari JAS itu, ngelihat perubahan fisik sudah kelihatan kan. Tetapi kan saya harus jujur juga sama diri saya Mbak. Saya nggak, untuk nge-gym saya nggak punya uang yang namanya member, untuk bayar member bulanan. Terus anak saya ini kan berapa kali minta tolong diajarin renang aja saya nggak mampu. Yang pendapatan saya itu di bawah 100 kan gitu. Dengan kebutuhan yang ada di rumah aja kategorinya kurang banget Mbak. Jadi tiap dia minta ya ajarin renang tuh saya selalu bilang nanti. Nah setelah latihan JAS dengan Pak Saidi ini, ya member dibayarin dia. Sudah itu pertama diajak latihan renang sama dia, yang kedua lalu dikasih uang untuk latihan renang sendiri. Tapi dipastikan sama dia telepon dulu, Rizky ini sudah video call-nya sudah sampai di kolam renang atau belum.
Jadi setelah video call pasti dia di kolam renang, baru dialog. Oke, artinya untuk sebagai tanggung jawab biar nggak salah guna gitu loh. Begitupun asupan nutrisi ya Mbak. Susu juga dibelikan Mbak sama dia, susu untuk asupan nutrisi itu. Karena saya nggak mampu untuk beli satu kotak 150.000 itu, jujur saya nggak mampu kan. Baik. Dengan lihat kondisi saya gitu. Pak Sefrizal, tapi mungkin ceritanya Ya, Mbak. bagaimana sampai akhirnya Pak Sefrizal dan juga keluarga serta Rizky tahu bahwa pelatihan ini semua untuk akhirnya masuk ke kepolisian begitu, akhirnya sekarang sudah menjadi seorang bintara. Itu kapan Pak? Setelah dia memastikan Rizky ini sudah bisa berenang, Mbak. Jadi setelah pasti Rizky sudah bisa berenang, lalu dia bilang, saya sudah ngomong sama Rizky, anakmu tak arahin ke daftar bintara ya, kata dia. Ya nggak apa-apa, kata dia, kita pasrah sama Tuhan aja, kata dia. Jadi nggak usah berpikir seperti itu, seperti apa namanya. Jadi polisi itu harus banyak uang loh, kata dia. Pasti anak kamu bisa, katanya gitu. Jadi ada kesempatan untuk anakmu jadi polisi, kenapa tidak kan? Jadi tidak perlu harus bawa uang ratusan juta. Dia motivasi saya seperti itu. Jadi saya masih punya mindset di pikiran saya tuh waktu itu masih sampai, walaupun dia polisi ya, pemikiran saya jadi polisi itu harus bawa uang banyak gitu loh, Pak. Baik, ini mau pertanyaan lagi ke Rizky. Rizky, kalau bisa cerita kesulitan apa yang dihadapi saat menghadapi ujian masuk begitu untuk menjadi bintara, apa sih pada saat itu kesulitannya? Kesulitannya ada di bagian akademi. Karena kan saya juga kan nggak bisa, saya hanya mandiri, lihat di YouTube, lihat di sosial media lain. Serta di jasmani juga saya menurut saya masih kurang maksimal saya latih di bagian. Oke, baik. Terima kasih Rizky sudah berbagi cerita dengan kami. Terima kasih juga Pak Safrizal. Sekali lagi kami ucapkan selamat untuk Mas Rizky dan juga Pak Safrizal. Semoga sehat selalu Pak. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Amin Allahumma amin. Sama-sama Mbak.